warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita yang paling kita cintai, yaitu kajian bahasa Al-Quran, mukjizat bahasa Al-Quran. Kali ini kita masuk di bahasan nomor 103. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah ta'ala, maha luhur Allah, maha tinggi, maha mulia Allah. Fi suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu, maka Allah, yahkumu, menghukumi, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi, fima, sehubungan dengan apa yang kanu, mereka dahulu, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Ya, dihukumi oleh Allah di antara mereka. Ya, kapan itu? Di hari kiamat. Apa yang Allah hukumi? Ya, sesuatu yang mereka saat di dunia mereka perselisihkan. Ya. Ayat seperti ini terulang dalam surah An-Nahl ayat 124, Al-Hajj ayat 69, Az-Zumar ayat 3. Ya. Wa qala, dan ia berfirman, Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan hukum, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, sehubungan dengan apa yang dahulu mereka perselisihkan. Surah Yunus ayat 93. Wa qala nahwa dzalika fi suratil Jathiyah. Ya, ini terulang dalam surah Al-Jathiyah. Seperti itu, yaqdi bainahum. Wa qala, dan ia berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yafsilu, memisahkan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya. Apa itu? Bedanya antara yahkumu, yaqdi, dan yafsilu. Ya, itu yang ditanya ya. Di beberapa tempat Allah mengatakan yahkumu, di tempat yang lain mengatakan yaqdi, dan di yang lainnya mengatakan yafsil. Apa itu? Bedanya itu kenapa? Ya. Syekh Fadil As-Samarra'i mengatakan, dia menjawab mengutip dari pendapat orang lain. Ya. Dia kutipnya itu pendapat dari kitab Tajul Arus. Ya, dari Lisanul Arab. Mereka mengatakan al-hukmu bisyai'i huwa an taqdiya bi annahu kadza. Ya. Dalam bahasa Arab, menghukumi sesuatu itu artinya engkau memutuskan bahwa itu seperti ini atau tidak seperti itu. Ya. Baik penghukuman itu engkau wajibkan untuk orang lain atau tidak kau wajibkan. Ya, hanya menghukumi saja, istilahnya menilai.
Ya, hakama bisyai'i itu artinya menilai. Ini baik, ini buruk. Nah, itu namanya menghukumi dalam bahasa Arab ya. Ya, dia menghukumi saya sebagai orang yang rajin, menghukumi saya sebagai orang yang malas. Nah, itu namanya, itu dalam bahasa Arab hakama. Ya, maka dikatakannya waqad tahkumu ala amrin annahu haqqun aw batil. Ya, terkadang seseorang menghukumi sesuatu bahwa ini hak, ini batil, berarti kan menilai. Jadi dia menilai beberapa hal bahwa ini nilainya A, nilainya B, itu namanya hakama, menghukumi. Ya. Itu pertama ya. Jadi dalam bahasa Arab ya. Ini nggak bisa. Itu ada namanya furuq al-lughawiyah. Furuq lughawiyah. Ya, perbedaan bahasa. Ya. Jadi di sini kita dihadapkan pada kata hakama. Hakama yahkumu. Ya, hakama ini arti harfiahnya menghukumi. Ya, dalam bahasa kitanya hakama itu bisa artinya menilai. Menilai sesuatu. Ya. Oh, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, itu namanya hakama. Ya, tanpa orang yang menghukumi itu mewajibkan yang dihukumi akan sesuatu. Ya. Nah, jadi tidak ada dalam kata hakama itu tidak ada efek ya. Nah, tidak ada satu keharusan di balik itu. Ya, itu hakama ya. Oke. Kita kembali ke jadi beliau mengatakan waqad tahkumu ala amrin annahu haqqun aw batil. Ya, terkadang kamu menghukumi sesuatu itu sebagai satu hal yang hak atau batil. Menilai sesuatu itu ini hak, ini batil. Ya, min ghairi faslin aw qada'in aw ilzam. Ya, tanpa harus adanya pemisahan. Ya, tanpa harus adanya keputusan atau pengharusan. Ya, misal ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hudin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun wa idza busyira, dan apabila dikabarkan ahaduhum seseorang di antara mereka bil untha akan lahirnya seorang anak perempuan, ya, dhalla wajhuhu muswaddan, maka tiba-tiba wajah mereka hitam, wa huwa kadhim, ya, sedang dia menahan kemarahan. Wa idza busyira, dan apabila diberikan kabar gembira,
ahadum kepada salah seorang di antara mereka. Bil unsa, akan lahirnya seorang anak perempuan. Ya, dia dikasih tahu, bang, anaknya sudah lahir perempuan. Ya. Dhalla wajuhu, dhalla, jadilah wajuhu, wajahnya, wajah dia muswaddan, hitam, mukanya menjadi hitam, merah padam mukanya. Wa huwa kadhim, sedang dia menahan marah, ya, maksudnya sangat marah. Kadhim itu wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Kadhim itu satu apa namanya ya? Satu sikap di mana ingin marah tapi dia tahan, dia menahan marah, itu kadhim. Jadi dia marah sama istrinya atau tidak tahu marah sama siapa. Ya, dengan dilahirkan anak perempuan, wajahnya hitam padam, ya, merah padam. Yatawara minal qaumi, yatawara minal qaumi, yatawara, ia mundur ke belakang. Minal qaumi, dari kaumnya, maksudnya bersembunyi dari kaumnya, ya, malu. Min su'i ma busyira bih, ya, karena buruknya kabar yang diberitakan kepada dia. Ayumsikuhu ala hunin, ya, apakah dia akan memeliharanya ala hunin, ya, dengan menanggung kehinaan. Am yadussuhu fit turab, ataukah ia akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Lalu Allah katakan, ala sa'a ma yahkumun. Ya. Ala sa'a ma yahkumun, ala, ingatlah, sa'a, sungguh buruk, atau betapa buruknya, ma yahkumun, apa yang mereka hukumkan itu buruk sekali. Ya, jahat, sa itu bisa artinya jahat, buruk. Ya, jahat sekali mereka menganggap anak perempuan itu sebuah kehinaan. Jahat sekali mereka menghukumi bahwa anak ini daripada menimbulkan kehinaan pada keluarga, dikubur hidup-hidup saja. Itu sebuah penghukuman yang sangat buruk, penghukuman yang sangat jahat. Ya, itu namanya menghukumi, menilai anak perempuan itu adalah kehinaan. Ya, daripada hina, ya dikubur saja. Ya, penilaiannya nggak benar. Itu kata-kata yahkumun dalam bahasa. Ya. Jadi satu sikap atau satu penilaian yang sifatnya tidak mengikat. Itu dia kata yahkumu, ya, menghukumi. Waqala, dan Allah berfirman, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Am hasiba, apakah mengira, alladzina ya'maluna, orang-orang yang mengerjakan as-sayyi'ati, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, ayyasbiquna, bahwa mereka akan bisa mengalahkan kami,
Apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira bahwa mereka akan bisa menekan kami, mengalahkan kami, mendahului kami? Kata Allah. Sangat buruk sekali. Alangkah buruknya ma yahkumun, apa yang mereka hukumkan itu. Orang-orang berbuat jahat, berbuat dosa, durjana, membangkang, mengira bahwa mereka akan bisa menekan Allah, mengalahkan Allah, membungkam Allah. Ya, itu satu penilaian yang tidak benar. Buruk sekali penghukuman seperti itu. Itu ya. Jadi jelas ya, kata yahkum itu artinya adalah hakama, yahkum itu menilai. Ya, yang sifatnya tidak mengikat. Dia menilai saja. Misalnya saya pernah belajar ya di Mekah. Ya. Syekhnya bilang, ini hadis ini tolong cek. Benar apa tidak, sahih apa tidak. Butuh waktu berapa lama? Saya bilang 1 malam atau 2 malam. Ketawa saya itu. Ya. Iyalah kamu ada software, nah, bisa tanya. Bisa tanya di software. Yang dicek adalah biografi para perawi, sanad ya. Di hari pertama jam 8 pagi sampai zuhur dicek, dicari. Tidak selesai. Habis zuhur ngafal Quran, habis asar bikin laporan. Ditanya sudah selesai belum? Sampai minggu kedua, sampai 2 minggu ditanya lagi sudah siap? Saya bilang sudah. Saya nyontek ya. Nyontek dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekhnya bilang, kamu ini nggak mungkin hadis ini hasan. Kamu nyontek Albani ya? Saya bilang iya. Cek lagi. Cek lagi. Jangan ikuti Albani. Ya, Albani suka gegabah untuk beberapa hal. Ya. Suka apa namanya, terlalu longgar untuk menilai hadis. Jadi sampai akhirnya sebulan setengah saya maju lagi, saya laporkan. Terus beliau katakan, hal turidu an ahkuma alaika. Kamu ingin saya hukumi kamu? Saya bilang, na'am, iya. Ya. Anta musta'jil. Itu hukumnya tuh. Kamu terburu-buru, itu namanya penilaian. Ya, itu kata yahkumu dalam bahasa Arab. Ya. Beliau katakan tidak mungkin ini hasan. Tidak mungkin ini hasan. Ya, hadis yang sahih ada aromanya, yang dhaif ada aromanya, yang palsu tuh ada aromanya juga. Ya. Baik. Seperti menghukumi hadis ini palsu, hadis ini sahih, itu pakai yahkumu. Ammal qada'u fasluhul qad'u wal faslu. Ya, adapun kata qada yaqdi, al-qada itu asalnya, arti asalnya adalah memutuskan dan memisahkan. Ya. Wa qada'u syai'i ihkamu wa imda'u wal faragh minhu. Ya. Apa katanya? Kalau dalam bahasa Arab itu mengqadha sesuatu, qadha itu artinya menyempurnakan, ya, melanjutkan dan menyelesaikan, itu namanya qadha. Ya. Jadi qadha dalam bahasa Arab itu ada dalam bisa memiliki beberapa makna, tapi semuanya kembali pada keputusan sesuatu secara sempurna, ya, atau putusnya sesuatu dan sempurnanya sesuatu, itu qadha. Ya, apa saja yang telah disempurnakan pekerjaannya, ya, kerjaan yang sudah disempurnakan, ya, kerjaan yang dilakukan
ya secara mantap dan sudah lewat, itu dalam bahasa Arab faqad qudiya, maka itu sudah diqadha. Maksudnya sudah diqadha, sudah dilaksanakan secara sempurna. Ya, sudah dilaksanakan secara sempurna dan sudah selesai urusan. Itu namanya qadha dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau qadhi, al-qadhi Iyad, apa qadhi itu? Qadhi itu adalah orang yang memutuskan perkara ya, yang sudah orang yang memutuskan perkara secara sempurna, tidak bisa diganggu gugat. Ya, mengikat sifatnya. Ya, keputusan dia itu mengikat. Ya, qadhi dalam bahasa Arab kita itu hakim. Ya, hakim katakan ini ya, harus sidangnya secara online, nggak bisa diganggu gugat itu. Ya, nggak bisa diganggu gugat itu hakim. Ya, karena tidak bisa diganggu gugat, ya maka orang bisa saja usul ya, usul diskusi. Bukan dalam rangka menggugat, tapi usul. Ya, barangkali saja hatinya terbuka. Ya, tuh. Tapi kalau dia katakan tidak bisa, ini harus online. Ya, tapi dia harus kasih juga itunya. Apa namanya alasannya? Kenapa mereka bisa berkumpul? Ya, orang yang hadir bisa berkumpul, yang diadili tidak boleh masuk. Nah, itu kan satu hal yang tidak adil. Ya, harus diingatkan. Tapi hakim itu keputusannya mengikat. Ya, itu yang disebut al-qati' lil umur. Ya, orang yang memutuskan urusan-urusan. Al-muhkam lah, al-muhakkim laha. Ya, yang menilai perkara-perkara itu. Gitu ya. Makanya hakim itu ada dua, satu masuk surga, satu masuk neraka. Ya. Yang masuk surga yang adil, yang masuk neraka yang tidak adil. Tuh, cuma dua saja mereka tuh. Ya, Masya Allah. Wa qad yakunu bima'na al-faragh. Jadi, nah, kita catat ya. Jadi kalau qadha yaqdi, apa tadi artinya? Qadha itu pertama. Ya. Qadha itu maknanya adalah memutuskan. Qadha yaqdi itu memutuskan perkara. Berbeda dengan menilai ya. Berbeda dengan menilai. Ya. Memutuskan perkara. Ya, itu qadha ya. Terus qadha terkadang maknanya adalah al-faragh. Apa sih al-faragh? Al-faragh itu selesai. Misalnya qadaitu hajati, saya sudah menyelesaikan kebutuhan saya. Qadha fulanun salatahu, fulan telah menyelesaikan salatnya. Ya. Jadi qadha terkadang bisa maknanya menyelesaikan. Ya. Itu dalam bahasa Arab ya maknanya. Supaya kita bisa memahami pilihan-pilihan kata itu di dalam Al-Quran. Ya. Qala ta'ala falamma qada Musa al-ajala
Maka ketika Musa, falamma maka ketika qada menyelesaikan Musa al-ajala akan batas waktu tersebut tertentu ya. Dalam Al-Qasas ayat 29. Wa qala, Allah berfirman, wa qudiyal amru, wa qudiya dan telah diselesaikan al-amru urusan itu ya, wastawat 'alal judi. Ya. Urusannya sudah diselesaikan. Ya, urusan apa itu? Ya, perkaranya sudah diputuskan. Ya, sudah diputuskan perkaranya bahwa orang yang beriman selamat, orang yang musyrik ditenggelamkan oleh Allah. Wastawat dan berlabuhlah. Apa yang berlabuh itu? Yang berlabuh ya perahunya Nuh. Alal judi, di atas judi. Ya, bukan judi artinya berjudi, ini bukit judi namanya. Waktu ayat ini diturunkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu bukit judi itu di mana. Bukit judi itu di mana. Tapi ayat ini mengisyaratkan bahwa perahu itu masih ada. Ya, dicarilah, ada di bukit judi itu. Ya, seperti apa besarnya tidak disebutkan. Ya, tapi yang jelas Nabi Nuh dan kaumnya itu masih sekitar 30 meteran tingginya, masih raksasa. Jadi pasti perahunya seperti gunung ya, gede. Ya, besar sekali. Itu dalam surah Hud ayat 44. Wajah fil furuqil lughawiyah. Ya, ada dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbedaan-perbedaan penggunaan bahasa. Tentang perbedaan antara hakama dan qadha. Al-hukm wal qadha. Apa katanya? Innal qadha yaqtadi fasl al-amri 'ala at-tamam. Min qawlika qadahu idza atammahu wa qata'a 'amalahu wa min qawluhu ta'ala thumma qada ajala. Apa katanya? Qada itu menunjukkan putusnya satu perkara secara sempurna. Itu namanya qada itu. Ya, jadi kalau orang mengatakan qadahu itu dalam bahasa qadahu berarti dia telah menyempurnakan. Ya, dia telah menyempurnakannya dan telah memutuskan pekerjaannya secara sempurna. Ya, seperti dalam surah Al-An'am, "Tsumma qada ajala." Ya, kemudian ia menyempurnakan ajalnya. Sedangkan hukum itu menunjukkan al-man' 'ala al-khusumah. Hukum itu menuntut dihalanginya perbedaan pendapat, menuntut terselesaikannya sengketa. Nah, boleh orang mengatakan al-hukmu faslul umuri 'ala al-ahkam bima yaqtadhihi al-'aqlu wasy-syar'u. Dia katakan hukum itu dalam bahasa Arab al-hukmu, ya, disebut hukum itu adalah memutuskan perkara sesuai dengan hukum. Ya, sesuai dengan hukum yang dibenarkan oleh akal dan syariat. Ya. Jadi qadha itu lebih kuat. Karena qadha itu mengikat
qada itu menuntut berjalannya hukum, ya, dan sempurnanya keputusan perkara. Itu qada. Ya, dalam bahasa Indonesia qada itu ya pengadilan. Ya, jadi kalau hukum, ya hukum. Tapi kalau qada itu pengadilan. Ya, itu ya. Jadi kita bisa katakan qada itu mengadili. Mengadili. Qada adalah mengadili. Ya, itu qada ya. Jadi memutuskan perkara, menyelesaikan perkara, mengadili perkara, itu qada. Jadi beda dengan hakama. Hakama menghukumi. Ini hukumnya ini kamu benar, ini kamu salah, itu hakama. Ya. Nah, tapi kalau dia katakan sudah tidak boleh ada perselisihan. Ya, kamu yang salah, kamu yang benar. Tidak boleh ada perselisihan. Ya, kamu dituntut sekian tahun penjara. Itu namanya qada, bukan hakama. Ya. Waktu dia katakan kamu yang salah, itu namanya hakama, ya, menghukumi. Tapi kalau dia katakan, nah yang salah ini karena kesalahannya tidak terlalu besar, maka kita maafkan. Itu namanya mengadili. Qada dalam bahasa Arab. Ya, jadi penggunaannya itu pasti berbeda. Ya. Baik, sekarang kita di fasal. Ya, kan tadi ayatnya mengatakan apa? Inna rabbaka Inna Allah yafsilu bainahum, yafsilu. Ya, kata yafsilu ini apa sih? Ya, bedanya dengan qada, dengan hakama. Apa katanya? Wal ammal faslu fa innahu ibanatu ahadis syai'aini minal akhar. Jadi kalau fasal, yafsilu dari kata fasala, kan apa sih fasal itu? Fasal itu memisahkan dua hal yang berbeda. Ya. Memisahkan dua hal yang berbeda. Ya. Sehingga antara keduanya itu ada gap. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma fasalatil 'iru. Walamma, dan ketika fasalat berpisah, al-'iru, rombongan. Al-'ir itu rombongan dagang biasanya ya. Rombongan dagang. Yang terdiri dari 7 dan seterusnya. 7 orang, 7 kendaraan. Ya, itu fasal. Jadi kalau sudah berpisah, itu namanya fasal. Kalau kita kan pasal ya, pasal 1, pasal 2, supaya dipisahkan antara pasal ini dengan pasal yang berikutnya. Gitu ya. Fisal artinya adalah talak. Kenapa? Karena makna fisal itu berputar pada makna jauh. Dalam kitab Lisanul Arab, kata fasal itu adalah baunu ma baina syai'ain. Fasal itu jauhnya jarak antara dua perkara, itu fasal. Jadi, fasal itu adalah tembok pemisah antar dua hal. Jadi al-faslu al-qada' bainal haqqi wal batil. Ya, jadi fasal itu adalah
satu tindakan untuk mengadili antara yang hak dengan yang batil. Jadi fasal dengan qadha itu fasal lebih kuat. Jadi itu secara bahasanya begitu, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fasalnya. Apa sih fasal itu? Fasalnya, kemudian ya, fasal itu mengadili dan memberikan sanksi. Itu fasal. Mengadili dan memberikan sanksi. Ya. Sehingga dua hal yang diadili bisa dipisahkan atau dijauhkan. Itu fasal ya. Kan ada fasalah tuh. Jadi kan tampaknya kalau menghakimi, menghukumi itu hanya menilai saja. Ini hak, ini batil. Kalau qadha itu mengadili, memutuskan perkara, menyelesaikan perkara, itu qadha. Kalau fasal itu mengadili dan memberikan sanksi. Jadi ini lebih dahsyat daripada qadha ya. Nah, dengan fasal itu dipisahkan antara yang hak dengan yang batil, dijauhkan. Ya, kamu yang hak, kamu bebas, kamu yang batil, kamu dipenjara. Itu namanya fasal. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini merujuk makna 3 lafaz itu secara bahasa. Apa yang dikatakan Fadil sama Raid? Dia katakan wal Qur'an yasta'milu al-hukma fi ma huwa akhaffu min al-qadha wa yasta'milu qadha fi ma huwa akhassu min al-fasl. Ya, Al-Qur'an itu menggunakan kata hakama untuk sesuatu yang lebih ringan dibanding qadha yang artinya mengadili. Menghukumi lebih ringan daripada mengadili. Wa yasta'milul qadha'a fi ma huwa khassu minal fasl, dan menggunakan kata qadha untuk sesuatu yang lebih khusus dibandingkan al-fasl. Oke, kita lihat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Innama hanyalah ju'ila dijadikan as-sabtu, hari Sabtu itu alal ladzina ikhtalafu, untuk orang-orang yang berselisih fihi di dalamnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di hari Sabtu itu hukum-hukumnya ditimpakan, hukum-hukumnya diberlakukan kepada mereka yang berselisih tentang hari Sabtu. Apa sih maksudnya, kita nggak paham. Maksudnya hari Sabtu itu punya hukum khusus ya untuk mereka yang berselisih. Apa sih hukumnya? Hukumnya hari Sabtu itu tidak boleh mancing, tidak boleh ya, hanya untuk beribadah saja. Nah, maka hari Sabtu ini hukum-hukumnya
akibat-akibatnya ditimpakan kepada mereka yang tidak mau taat kepada hari Sabtu. Tidak mau taat akan aturan-aturan Allah di hari Sabtu. Oke. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan menghukumi di antara mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, pada apa yang dahulu waktu di dunia mereka perselisihkan. Dihukumi oleh Allah, kamu yang benar, kamu yang salah. Ya, kamu tuh berselisih tentang hari Sabtu ya. Disuruh ibadah, tidak mau ibadah. Ya, disuruh ibadah, tapi kamu masih sambil ibadah sambil mancing yang enggak benar. Ya, kamu nih ya, orang-orang yang mengajak berdakwah, melarang kemungkaran, kamu larang. Biarkan saja. Ya, kalau mereka dimarahi oleh Allah juga mereka akan dihukum oleh Allah. Ya, kamu ini tidak benar. Orang mengajak amar ma'ruf nahi munkar tidak didukung. Ya. Ya, dalam surah An-Nahl. Yang dipakai adalah kata yahkumu untuk menunjukkan penilaian. Akan orang-orang yang berselisih tentang hukum hari Sabtu itu akan dinilai oleh Allah. Ya, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Wa qala, dan berfirman Allah, wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ya. Walaqad bawwa'na, walaqad, dan sungguh benar-benar, bawwa'na, kami telah menempatkan Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub, mubawwa sidqin, pada tempat kediaman yang sidq. Apa sih sidq? Yang sidq itu artinya jujur, artinya yang cocok, ya, yang bagus. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah berikan anugerah kepada mereka berupa yang baik-baik, yang thayyibat, yang wangi, ya, yang indah dipandang mata. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Ya, maka mereka tidak berselisih. Maka tidaklah ikhtalafu, mereka berselisih. Hatta ja'ahum, sehingga datanglah kepada mereka al-ilmu, ilmu. Ya, yang tersebut di dalam Taurat. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan, ya, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, ya, tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Itu ya. Ini namanya apa nih? Ini namanya mengungkit nikmat. Jadi Allah itu mengungkit nikmatnya kepada Bani Israel. Apa kata Allah? Kami telah tempatkan Bani Israel pada tempat yang bagus. Ya, lihat tuh, tanahnya bagus. Ya, posisi mereka bagus. Ya, kami kasih rezeki yang baik-baik. Ya, Bani Israel sampai sekarang sejahtera mereka di mana-mana. Ya, famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih. Hatta ja'ahumul ilmu, sehingga datang kepada mereka pengetahuan sesuai dengan yang ada dalam kitab Taurat mereka. Apa nih al-ilm? Al-ilm ini yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya pengetahuan di dalam Taurat itu tentang siapa? Tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga satu hal yang aneh ya, paling aneh ahlul kitab Bani Israel itu paling aneh ya. Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang kafir dan orang-orang kafir ya dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak berselisih paham. Mereka bersatu padu ya, menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, sehingga akhirnya datang kepada mereka bukti yang jelas. Ternyata memang ada Muhammad diutus. Begitu Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka, mereka mengingkari. Ya. Ada yang iman dan banyak juga yang mengingkari, tidak sedikit. Mestinya ya begitu datang bukti yang jelas, bukti yang nyata. Yang mereka ketahui itu datang, malah mereka tidak berselisih. Ini malah berselisih. Ya. Kenapa? Karena kedengkian mereka. Nah, di sini Allah mengatakan inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati. Sesungguhnya Tuhanmu yaqdi memutuskan. Yaqdi memutuskan ya. Bainahum di antara mereka. Memutuskan apa? Memutuskan perkara. Bainahum di antara mereka. Ya. Mungkin ya kalau dalam pengertian tadi bukan memutuskan ya. Yaqdi itu artinya mengadili ya. Allah itu mengadili di antara mereka. Maka dalam bahasa Arab al-qadha itu pengadilan, bukan keputusan. Al-qadha itu pengadilan. Yaumal qiyamati di antara mereka fima kanu fi yakhtalifun akan apa yang dahulu mereka pernah perselisihkan. Faqad qala fi ayatin Nahl wa inna rabbaka la yahkum. Dan dalam surah An-Nahl Allah mengatakan dan sungguhnya Tuhanmu benar-benar menghukumi. Wa qala fi ayat Yunus dan dalam surah Yunus inna rabbaka yaqdi sesungguhnya Tuhanmu yaqdi ya menghukumi dengan mengadili berbeda. Kok bisa begitu ya? Kalau menghukumi itu menilai ini hak ini batil itu menghukumi. Kalau mengadili diadili ya dengan alasan-alasannya. Ya. Dan keputusannya mengikat. Keputusan dari pengadilan itu. Nah, begitu sudah diputuskan, dipisahkan mana yang hak, mana yang batil, itu namanya fasalah. Kenapa itu memakai kata yaqdi? Karena dalam surah Yunus itu disebutkan ya perbedaan pendapat, perbedaan sikap setelah datangnya pengetahuan. Ya, dan ini lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ya, karena sebelumnya tidak menyebutkan itu. Ya, hal yang sama adalah, waduh panjangnya. Adalah firman Allah dalam surah Al-Jathiyah. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ya, ini bandingannya ya.
Sama saja ini. Memakai kata apa? Memakai kata yaqdi. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan pendapat. Tuh, karena ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap. Itu bukan menghukum, bukan dihukumi, tetapi diadili. Nah, ya. Dan sungguh benar-benar telah kami berikan kepada Bani Israel kitab, ya, hukum dan kenabian. Ya. Dan kami telah berikan kepada mereka berupa rizki yang baik-baik. Ya. Dan kami lebihkan mereka di atas seluruh alam. Kami berikan kepada mereka bukti-bukti yang jelas dari satu urusan. Dan mereka tidak berselisih tentang hal itu. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ya, baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Nah, karena mereka berselisih tentang hal yang sudah mereka ketahui dari Alkitab. Bukti-bukti yang jelas, yang nyata ada di hadapan mereka. Ya, sikap mereka berselisih, penilaian mereka berselisih, maka Allah akan adili mereka. Gitu. Inna rabbaka yaqdi bainahum, tidak inna rabbaka yahkumu. Yaqdi, Allah adili di antara mereka pada hari kiamat. Ya, tentang apa yang mereka perselisihkan. Gitu ya. Nah, yang fasala itu lebih kuat, ya, lebih dahsyat daripada qada. Ya, mana buktinya? Dalam surah Al-Hajj ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, was-sabiina wan nasara wal majus. Ya, kaum sabiin, para penyembah bintang, penyembah malaikat. Ya, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusa, dan para majusi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yafsilu bainahum, akan pisahkan di antara mereka yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Ya. Bagaimana itu memisahkan mereka? Dijauhkan antara satu dengan yang lainnya, dipisahkan. Ini orang-orang beriman, ini orang Yahudi, dipisah-pisah. Nah, pemisahan itu setelah pengadilan. Dipisahkan. Nggak boleh kumpul. Ya, yang beriman Yahudi, yang menyembah malaikat, menyembah bintang, orang Nasrani, orang Majusi, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang musyrik dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang musyrik juga, ya. Dipisahkan antara kelompok-kelompok ini pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Ya, jadi ya, dia katakan fanta tara, masih banyak, masih panjang. Ya, di sini Fadil Samarai mengatakan, ya, Anda di sini melihat, ya, bahwa fasal, kata fasala itu terjadi antara beberapa golongan keyakinan beberapa agama, ya, yang berbeda-beda. Ahlul kitab, orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini mengharuskan adanya pemisahan, ya, antara keyakinan atau agama-agama yang tadi disebutkan itu dalam masalah hukum. Ya. Nah, nanti di akhirnya di antara mereka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, dan pada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Gitu, itu yafsil tuh. Ya. Ya, kita akan bahas khusus tentang yafsilu, ya. Ya,
Tidak bisa diselesaikan sekarang. Karena ini bagian yang penting sekali ini. Ya, kita melihat berita-berita di akhirat. Jadi seolah-olah gini ya. Jadi kata fasala ini ya, kata yafsiru ini tadi disebutkan ya, berapa itu yang dipisahkan. Ya, pasti kan di pemisahan itu setelah pengadilan ya, diadili, dipisahkan antara mereka yang berselisih. Ya. Jadi fasal itu dijauhkan ya, menjauhkan, memisahkan. Nah, siapa nih yang dijauhkan, dipisahkan? Ya, antara orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, ya, Sabiin. Terus apa lagi tadi? Musyrikin. Ya, semuanya ini akan dipisah-pisah oleh Allah pada hari kiamat. Ya, nanti pada akhirnya mana masuk surga, mana masuk neraka. Ini namanya yafsid, dijauhkan. Ya, dijauhkan. Orang beriman dijauhkan dari orang Yahudi dijauhkan dari orang Nasrani, semua di kelompok-kelompok. Itu namanya fasl. Ya, kita dalam tulisan ada, dalam hukum itu ada namanya pasal 1, pasal 2, ini berbeda, ini berbeda. Ini hubungan dalam negeri, ini hubungan luar negeri, urusannya berbeda masing-masing pasal itu. Ya, masing-masing pasal ada nomor-nomor dan seterusnya. Gitu ya, dan Al-Qur'an menggunakan kata itu tiga kata itu secara secara konsisten. Ya. Konsisten Al-Quran menggunakan kata-kata itu untuk makna yang difahami oleh masyarakat Arab yang disiplin dalam urusan bahasa. Saya kira itu untuk sementara, karena nggak bisa selesai, itu panjang sekali. Ya, baik. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ternyata pemilihan kata di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz sangat-sangat spesifik dan konsisten. Itu yang saya pahami pagi ini, khususnya mengenai hukum. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz ini, yang akan diadili itu antara, misalnya ada yang melanggar hukumkah atau fasal atau kodo tadi, apakah itu juga berbeda di dalam tingkat sanksinya Pak Ustadz? Ada perbedaan atau hanya sebagai konteksnya aja yang beda? Itu satu. Kedua, saya ingin menanyakan tadi mengenai konsep hari Sabtu itu berlaku untuk Yahudi saja, tidak berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad sekarang. Apakah demikian? Terima kasih. Ya, memang ya Al-Quran itu ya dalam pemilihan kata spesifik, ya konsisten sekali itu. Sehingga bisa dibedakan makna hakama dengan qadha, dengan fasala. Al-hukmu wal qadha wal faslu itu beda. Hukum itu menghukumi, qadha itu mengadili. Kalau fasal itu sudah mulai memisahkan, ini masuk penjara, ini tidak masuk penjara, masuk surga, ini masuk neraka. Itu fasal tuh. Jadi jelas sekali ya, spesifik sekali. Ya, maka ketika Allah berbicara ya, ini orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, orang-orang musyrik. Allah sesungguhnya Allah akan pisahkan di antara mereka. Pakai katanya fasala. Ya. Nah, sekarang ya tentang pelanggaran hukum, ya pasal, qadha dan yang lainnya itu. Tentang saksi-saksinya itu sesuai konteks atau bagaimana? Begini ya. Saya harus katakan bagaimana ya. Jadi begini deh Bu Ana.
Jadi ada sebuah perselisihan. Ada sebuah perselisihan. Nah, perselisihan ini satu akan dihukumi. Terus setelah itu diadili. Ya. Setelah itu diberi sanksi. Nah, ya. Begitu ya perselisihan itu. Nah, dihukum ini yang pakai kata hakamah. Diadili yang pakai kata qadha. Ya, diberi sanksi ini kata fasalah. Oke, ini tentang perselisihan. Nah, sekarang ya tentang saksi-saksi. Kalau untuk yang urusannya besar ya tentang agama tadi, Allah sendiri mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tentang orang beriman, Yahudi, Nasrani dan seterusnya, Allah sendiri yang jadi saksi. Gitu ya. Untuk urusan agama, keyakinan yang ada di dunia, ya nanti akan dihukumi, diadili dan akan dipisahkan mana yang masuk surga, masuk neraka. Allah, siapa saksinya? Allah sendiri yang jadi saksi. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat, jadi gitu ya. Kita lihat misalnya hadis tentang Nuh ya, yang diadili di hadapan Allah. Nuh diadili di hadapan Allah. Oke ya. Siapa nih yang menjadi saksi Nuh? Ya, pengadilannya isinya adalah Nuh, kamu itu seorang nabi. Apakah kamu itu amanah atau tidak amanah? Apakah kamu menyampaikan risalah Allah atau tidak? Jadi diadili Nuh ini antara tabligh menyampaikan atau kitman menyembunyikan. Antara menyampaikan risalah Allah atau menyembunyikan. Menyembunyikan risalah Allah. Ya. Nah, sekarang waktu Nabi Nuh diadili, apakah dia menyampaikan risalah Allah? Ya. Ataukah kitman? Ataukah ia menyembunyikan risalah Allah? Ya. Nuh diadili oleh Allah mengatakan saya menyampaikan. 950 tahun saya berdakwah. Ya. Dan ada yang beriman, yang terselamatkan. Nah, dan banyak yang kau tenggelamkan. Nuh, siapa yang jadi saksi kamu? Ya, begitu diadili, atas pengakuan Nuh dimintai saksi. Ya. Jadi Nuh dimintai saksi. Ya, Nuh katakan, saya menyampaikan. Kata Allah, siapa saksimu? Kata Nuh, saksiku umatku. Ya. Jadi dihadirkan umatnya semua. Nah, umat-umatnya mengatakan, ya Allah, Nuh tidak menyampaikan. Kalau Nuh sampaikan risalahmu, pasti kita tidak akan musyrik. Pasti kita tidak akan disiksa. Oh, Nabi Nuh ketakutan saat itu. Ya. Oke, Nuh saksi memberatkan. Bagaimana? Siapa yang akan jadi saksimu? Nah, karena ini saksi ini memberatkan, ya Nuh tidak mau. Ya. Nuh katakan, ya Allah, saksiku adalah umat Muhammad. Siapa? Umat Muhammad. Dihadirkanlah kita ini umat Muhammad nih. Umat Nabi Muhammad banyak sekali. Umat Nabi Nuh tidak begitu banyak. Ya, umat Muhammad banyak, lebih banyak daripada umat Israel. Ditanya,
Hai umat Muhammad, apakah benar Nuh menyampaikan risalah? Ya, kita tahulah Nabi Nuh menyampaikan risalah. Ya, akhirnya kita semua menjawab, ya Allah, Nuh sudah menyampaikan risalah. Ya, nah, jadi kali ini Nuh saksinya siapa ini? Umatnya Muhammad. Lalu ditanya lagi, umat Muhammad, kamu ya tidak hidup sezaman dengan Nuh. Dari mana kamu tahu? Dari mana kalian tahu Nuh itu menyampaikan risalah? Ya, akhirnya kita semua mengatakan, ya Allah, kita tahu dari Al-Quran yang dibawakan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Allah tanya lagi, umat Muhammad, siapa yang menjadi saksi kamu atas kesaksianmu itu? Kita semua mengatakan Muhammad, Rasulullah. Ya, jadi ini adalah saksi nih, saksi-saksi. Tuh. Apakah setiap orang akan dihadirkan saksi-saksi seperti ini? Ya tidak, beda-beda lah. Jadi sesuai orangnya. Ya, ada seorang yang diadili. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, umatku telah benar. Ya, umatku telah benar menjawab sesuai dengan ajaran yang kau telah titipkan kepadaku dan aku sampaikan kepada mereka. Ya, disitulah Nabi Muhammad menangis. Ya, kasihan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, umatnya di akhirat pun umatnya itu khianat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad bersyukur ya umatnya ini menjawab benar. Ya, sehingga jawabannya itu menyelamatkan Nuh dari neraka. Nabi Muhammad terharu sendiri ya karena menjadi saksi untuk seluruh manusia, menjadi saksi untuk kita semua. Ya. Itu yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat, umat yang tengah-tengah. Untuk apa kita dijadikan umat yang moderat? Litakunu syuhada'a 'alan nasi. Agar kalian menjadi saksi-saksi bagi seluruh manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ya, baik. Ada ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang hamba diadili di hadapan Allah. Fulan, kamu waktu di dunia jam sekian ya kamu berbuat dosa. Ini catatan malaikat. Coba dicek. Dia kata, ya Allah ini nggak benar ini. Saya tanggal sekian jam sekian nggak ada saya di Jakarta, saya ada di Australia. Malaikat ini salah. Kamu siapa yang bisa bersaksi? Dia katakan semua kolega saya, kawan saya bisa. Dihadirkan ya Allah. Ini memang ini orang ini durjana. Ya. Ini orang ini durjana. Direktur saya ini seorang penipu. Dan seterusnya. Ya. Akhirnya dia katakan, ya Allah saya tidak mau mereka jadi saksi, mereka telah khianat. Jadi saya mau anak istri saya jadi saksi. Dihadirkan anak-anaknya, istri-istrinya dihadirkan, ya Allah. Suami saya ini memang durjana. Suami saya ini pendusta. Anak-anaknya mengatakan, ya Allah memang bapak saya ini busuk. Bapak saya ini jahat. Ya, akhirnya dia kata, ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Ini anak istri saya ini khianat kepada saya. Saya sendiri yang ingin jadi saksi. Ya, dikunci lidahnya. Ya, tangannya berbicara, kakinya bersaksi. Kulit bersaksi, mata bersaksi, telinga pendengaran bersaksi. Dia marah kepada kulit-kulitnya mengatakan jangan marah. Saya ini bisa bicara nih bukan karena saya sendiri, Allah yang menjadikan saya bicara. Ya, tidak bisa berkelit manusia. Ya, dari para saksi itu, ya sampai sendirinya pun menjadi saksi atas dirinya. Ya, karena apa? Karena manusia itu bahannya data dan manusia terlahir sebagai data yang menyimpan data. Ya, manusia itu diciptakan ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sel telur itu terbuahi, maka semua sifat-sifat yang ada di sel telur ini dari sifat kedua orang tuanya
sampai kakek neneknya, sampai ke Adam dan Hawa itu diperlihatkan oleh Allah sempurna. Data sempurna itu. Kemudian berkembanglah dia, bekerja sama antar satu sel dengan yang lainnya, membentuk menjadi manusia. Ya, begitu keluar dia ada yang sipit, ada yang belok, ada yang rambutnya pirang. Sesuai dengan data yang dibawa. Ya, dengan sifat-sifat yang seperti ya, yang berbeda-beda seperti sekarang kita lihat manusia. Ya. Nah, itu data. Manusia tetap data dan menyimpan data. Otaknya menyimpan data, hatinya menyimpan data. Apa yang dilihat akan tersimpan sebagai data, yang didengar akan tersimpan sebagai data. Dan kulit ini juga menyimpan data. Beda kulitnya orang banyak ibadah dengan kulitnya orang banyak berbuat maksiat. Ya, sampai dikubur pun begitu. Ada seorang yang ditanya setiap habis sholat, sudah dibayar hutangnya si fulan? Belum. Besoknya lagi sudah dibayar? Belum. Besoknya lagi belum ya Rasulullah. Sudah seminggu baru dia katanya Rasulullah saya sudah bayar. Rasul katakan al-an baridat jildatu. Sekarang kulit dia sudah sejuk. Ya, begitu dibayar hutangnya, ya orang yang di alam kubur itu yang punya hutang itu kulitnya menjadi sejuk. Kemarin masih terasa terbakar. Ya, jadi beda-beda masing-masing orang ya siapa saksinya. Ya, tapi yang jelas siapa yang tidak jujur dalam kata-katanya, lidahnya akan dikunci oleh Allah. Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu ya kami kunci mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, akan apa yang dulu mereka usahakan. Ya. Seperti itu Ibu Ana. Ya. Nggak tahu saya ini sudah menjawab pertanyaan apa belum. Ya. Sudah Pak Ustadz. Mengenai hari Sabtu itu bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, hari Sabtu itu untuk Bani Israel ya, untuk orang Yahudi. Ya, ada ya dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu kata-kata hari Sabtu itu ada di 5 tempat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ya. Saya perlihatkan ya. Dan sungguh benar-benar kalian mengetahui alladzina atadaw, orang-orang yang melampaui batas minkum di antara kalian fis sabti, dalam hari Sabtu. Nah, dari Sabtu. Faqulna, lalu kami katakan lahum kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Ya, disuruh beribadah malah mancing ikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitab. Ini ayat An-Nisa ayat 47. Tadi Al-Baqarah 65. Hai orang-orang yang diberi Alkitab, aminu, berimanlah kalian bima nazalna, kepada apa yang telah kami turunkan. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ula. Ya, saya mau jadi utul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi berlaku untuk Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah katakan la ta'du fis sabt. Ya, jangan kalian melanggar di hari Sabtu. Dan seterusnya. Surah Al-A'raf, was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Ini ya, nanti Ibu untuk tentang hari Sabtu ini baca paling enak. Ya ini semuanya saling melengkapi ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 163. Was'alhum, dan bertanyalah kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, ya, tentang desa yang dekat dengan laut.
idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Ya, ketika ikan-ikan besar datang kepada mereka di hari Sabtu. Ya, datang secara berbondong-bondong. Hari Sabtu banyak ikan datang yang gede-gede. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, pada hari selain Sabtu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami uji mereka. Bima kanu yafsukun, kami uji mereka karena mereka fasik. Ya, ujian itu. Oke, ya. Jadi satu kelompok mancing di hari Sabtu mestinya ibadah. Ya. Wa idh qalat ummatum minhum, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka mengatakan, lima ta'idhuna qauman illahu mulikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kalian ya, para dai, para organisasi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, buat apa kalian memberi nasihat satu kaum yang kalau Allah mau Allah akan punahkan, Allah akan siksa dengan siksa yang pedih. Biarin aja. Qalu, mereka mengatakan ma'dziratan, mohon maaf ya. Ma'dziratan ila rabbikum, agar kami mempunyai alasan di hadapan Tuhan kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa. Nanti kalau saya tidak kasih tahu mereka, saya tidak larang mereka dari melanggar aturan hari Sabtu, ya kalau saya tidak lakukan ini, nanti saya tidak bisa tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Saya untuk melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah saja. Dan agar mereka bertakwa. Ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Ya, ketika mereka lupa terhadap peringatan yang diingatkan, ya, anjayna alladhina nahawna, maka kami selamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kami selamatkan mereka. Wa akhadna alladhina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang zalim, bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, ya, dengan siksa yang ba'is, ya, siksa yang sangat buruk, siksa yang sangat keras karena kefasikan mereka. Falamma atau, maka tatkala mereka bersikap sombong, amma nuhu anhu, terhadap larangan yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya, jadi ini adalah ahlul kitab, ya, orang Yahudi. Ya. Asalnya orang Nasrani sama juga, ya. Nasrani itu sama juga yang mengagungkan hari Sabtu juga, hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ya, hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu nggak tahu ajaran siapa, ya. Gitu ya Bu, ya. Jadi itu. Aturannya sangat ketat sekali hari Sabtu. Tidak boleh kerja. Tidak boleh cari nafkah hari Sabtu. Apalagi mancing. Khusus untuk ibadah hari Sabtu. Baik, saya kira itu Ibu Ana. Syukron Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih Ustadz. Saya ngambil karena gampang mencari suratnya. Waktu saya lihat Az-Zumar Ustadz. Namun Az-Zumar belum sempat barangkali hari ini dibahas. Tapi saya yakin kalau saya tanya pasti Ustadz dengan cepat bisa katakanlah menguraikannya Ustadz. Az-Zumar ayat 3 itu Ustadz. Di mana dikatakan yang pertama
Allah itu mengingatkan bahwa yang agama Allah yang bebas dari syirik itu adalah milik Allah. Namun kemudian mereka yang kafir itu berkelit gitu, berdalih bahwa mereka tidak bukan menyembah selain Allah, tapi mereka menyembah hanya untuk lebih mendekat, mungkin patung-patkan. Dia akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Nah, pertanyaan saya, istilah perselisihan ini adalah apakah perselisihan di antara mereka ada yang sesuai dengan petunjuk Allah dan mereka yang menyelisihi Allah, atau semua di antara mereka itu menyelisihi apa yang ditunjukkan, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu harus menyembah hanya Allah tanpa tidak boleh syirik gitu, Ustaz. Jadi kata-kata apa yang mereka perselisihkan itu saya terus terang saja belum bisa memahami gitu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Padahal di atas mereka menyatakan saya saya tetap menyembah Allah, cuman hanya saya menyembah patung itu hanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kiranya barangkali Ustadz bisa memahami apa yang saya maksudkan, Ustadz. Pertanyaan saya itu maksudnya mereka memperselisihkan itu di antara mereka itu, Ustadz. Katakanlah Ustadz, mudah-mudahan Ustadz bisa memahami pertanyaan saya, Ustadz. Ya, itu ayatnya ya dalam surah Al-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ala, ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni. Ya. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, itu surah Az-Zumar ayat 3 ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya sebagai kekasih-kekasih, sebagai wali-wali mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka ya. Ya, kami lakukan itu hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik itu ya. Orang-orang musyrik Mekah itu sangat enggan, ya, sangat tidak suka, gengsi kalau dikatakan menyembah berhala. Mereka katakan enggak, kita tidak menyembah batu, otak ente aja nggak ngerti. Ya. Semua orang yang berakal pasti tahu bahwa batu itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan batu itu. Ya, kita ya melakukan prosesi, melakukan ritual di hadapan patung-patung itu bukan kita sedang menyembah mereka. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu kami lakukan prosesi ritual seperti ini agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Lalu Allah katakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya, sungguhnya Allah menghukumi di antara mereka akan apa yang mereka perselisihkan saat di dunia. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang berdusta, yang sangat ingkar. Itu bohong, mereka tidak menyembah. Mereka menyembah. Nah, ya, ini ya, nanti akan dihukumi oleh Allah. Perselisihan antara orang beriman ya, dengan orang musyrik yang ngeyel. Oh, antara orang beriman. Ya, kan sudah jelas di awal, ala lillahi dinul khalis. Ya, sudah ada perbandingannya di situ ya antara agama Allah yang murni
Ya. Antara agama Allah yang murni, dinul khalis, agama Allah yang murni, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka, ya. Hanya kami lakukan agar mereka mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini antara orang beriman dengan orang-orang yang musyrik. Ya, maka Allah katakan innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nanti Allah akan hukum itu, ya, perselisihan di antara mereka. Nah, buntut ayat itu apa? Ya, yang di sini kan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya. Terus innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ya. Jadi sini dinul khalis, ini kadhib kaffar. Di awalnya tentang agama yang murni, di akhirnya tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir pendusta. Kufur itu dimulai dari dusta, ya. Kenapa ada ajaran kafir? Karena ajarannya dusta, bohong. Ya, berhala dijadikan Tuhan, manusia disembah, itu ajaran bohong itu. Nah, ajaran bohong itu menyebabkan orang kafir. Jadi saya kira itu, Pak, ya. Ya jelas Ustaz. Jadi saya tadi perselisihkan itu, otak saya itu yang salah persepsi. Di antara mereka seolah-olah perasaan saya anggap di antara mereka sendiri gitu. Bukan di antara katakanlah lurus sesuai dengan petunjuk anggapan mereka yang merasa menyembah Allah dengan lewat patung. Itu memang barangkali salah persepsi saya gitu. Jadi hanya itu yang. Terima kasih Ustadz, sangat jelas buat saya. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Ya. Ada lagi kah? Masih ada waktu, Bu Nini? Ya, masih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita lihat dari kata-kata yang tadi ya, hakam, qada dan pasal di terjemahan Indonesia itu, terutama yang untuk pasal ya, itu lincah sekali sepertinya menerjemahkan ya, luas gitu. Kalau kita nggak dibantu oleh penjelasan ini memang tidak dapat ya Pak Ustadz, karena yang saya lihat barusan cari-cari di itu apa saja yang di pasal itu, ternyata nanti keluarnya bisa dijelaskan, kemudian bisa memisahkan, sangat mobilitasnya cukup tinggi. Nah, ini apakah nanti bagi orang umum ya yang tidak awam ya, ini kan kita kan baru aja belajar. Sebelumnya itu kita kan nggak kepikiran bahwa itu sebegitu dalam maknanya. Nah, ini mungkin Pak Ustadz ya karena dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, dan memang membantu sih, di mana dipakai cukup hanya menjelaskan sebetulnya kan tidak berat ya, seperti yang dijelaskan Syekh bahwa pasal itu sebetulnya ada. Tapi memang inilah suatu hikmah ya Pak Ustadz, yang memang harus kita perbanyak
luncurkan karena dengan bahasa Indonesia itu sangat-sangat mobilitasnya cukup tinggi dijelaskan, sedangkan maknanya sendiri dan menurut Syekh itu jelas ya pembedaan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menggunakannya itu sesuai dengan konteks yang gampang kita pahami secara masyarakat Indonesia. Nah, ini yang membuat kita memang harus belajar ini Pak Ustadz mengenai makna secara Arabnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Syukran Pak Ustadz, ini saya coba melihat membanding-bandingkan bagaimana kita menggunakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dibandingkan apa yang didefinisikan oleh Syekh. Syukran Pak Ustadz. Ya, memang harus terus belajar ya. Bisa menerjemah itu tidak otomatis memahami bahasa Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran. Ya, baca terjemahan Al-Quran itu juga tidak otomatis memahami pesan-pesannya. Harus kembali ke tafsir. Ya, harus kembali ke tafsir. Nah, sedangkan orang yang membaca tafsir, ya kita misalnya baca tafsir Ibnu Katsir, ya itu masih saja ada dimungkinkan salah memahami. Ya. Maka terus saja belajar ya. Ya belajar itu ya tidak kenal umur orang belajar mah. Ya, orang belajar itu dulu ya, kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu, mereka belajar dari kawan yang sebaya, dari yang lebih muda, dari yang lebih tua. Ya. Nah itu tuh, Imam Daruqutni itu mempelajari hadis umur 10 tahun. Ya, jadi belajar itu masih bawa roti itu, Imam Daruqutni. Diolok-olok oleh kawan-kawannya yang kawan-kawan belajarnya, karena belajarnya kan di masjid ya, belajarnya di masjid bikin halaqah begitu. Yang lain udah pada tua-tua. Nah kalau sudah selesai itu mereka tanya tadi saya ngomong apa, tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada Daruqutni. Ya. Loh, maka Imam Daruqutni ini orang yang paling kuat dalam masalah illatul hadits. Ya, ada beliau kitabnya Ilalud Daruqutni. Ilat hadits oleh Imam Daruqutni. Penyakit-penyakitnya hadits. Ya. Mana kesalahan-kesalahan hadits itu. Penyakitnya hadits. Oh, di sini salah, di sini keliru dan seterusnya. Ya, Imam Daruqutni itu. Ya. Muda tapi orang-orang tua belajar kepada dia. Kenapa? Karena belajar itu tidak mengenal umur. Ya. Terkadang ada orang lebih muda tapi lebih pintar dari kita. Kita belajar dari dia. Ya. Terus saja belajar. Ya. Orang kalau belajar itu tidak terasa kalau dirinya sudah tua. Ya. Jadi muda terus. Ya, kayak Pak Edi Sumiati. Ya. Rasanya masih muda lagi ya kan dengan belajar. Karena makin belajar makin banyak yang nggak tahu, jadi betul Bu. Serasa muda. Rasa bodohnya Bu. Ya Masya Allah. Ya terus saja belajar. Kalau ilmu katon kita bisa otodidak ya. Tapi kalau ilmu agama Al-Quran, hadis mah nggak bisa otodidak. Ya. Nggak bisa otodidak. Harus pakai guru dan gurunya milih ya. Kalau enggak ya berantakan ya, ustadz-ustadz yang di video-video itu banyak juga berantakan bicara. Tapi praktis banget kalau dijelaskan dalam bahasa Arab Pak Ustadz ya. Tapi ini kalau seandainya kita baca lagi bahasa Indonesia kemudian dijelaskan lagi oleh bahasa Indonesia lagi akan panjang sekali penjelasannya ini. Tapi karena dalam bahasa Arab kita cepat nangkap bedanya gitu. Iya. Ya, jelas. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Ini sudah nih kali udah jam 7. Ya, sudah. Saya juga mau. Bentar Ustadz, bentar. Ya, silakan Ibu. Ya, ini Ustadz agak keluar nih dari materi walaupun saya menyimak. Ini aja
kemarin tuh sempat saya mendengar apa, mudah-mudahan sih betul ya, tentang ada hadis sahih tentang nisfu Sa'ban ya Ustadz ya kemarin ya. Nah, bisa nggak sedikit aja saya minta, karena kebetulan besok saya mau menyampaikan materi sih ke binaan Majelis Taklim. Cuma mereka pengen sedikit membahas tentang nisfu Sa'ban. Itu aja sih Ustadz. Afwan, sedikit aja. Jazakallah. Ya, itu tentang nisfu Sya'ban ya. Tentang nisfu Sya'ban itu beberapa hadisnya saya pernah nulis di mana ya? Sebentar ya. Saya akan telusuri ya. Ibu mau tentang nisfu Sya'bannya ya? Iya Ustaz. Hadis tentang nisfu Sya'ban itu, Inna Allah la yattali'u, gitu ya bunyinya toh. Saya perlihatkan kepada ibu nih tentang nisfu Sya'ban. Ini nih hadisnya. Inna Allah, ini hadisnya ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala. Yattali'u, Allah melihat, ya, tabaraka maha berkah, wa ta'ala dan maha luhur. Tabaraka maha berkah, maha baik, wa ta'ala dan maha luhur Allah. Allah melihat siapa? Ila khalqihi, pada seluruh makhluknya. Allah lihat seluruh makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Ya, fayaghfiru, lalu Allah mengampuni li jami'i khalqi, semua makhluknya, diampuni semua makhluk. Illa limusyrikin aw musyahin, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah siapa? Orang yang musyrik dan orang yang ada kebencian di dalam hatinya. Oke Bu, ini hadis sahihnya ya, atau hadis hasan ya. Itu deh ya. Nah, terus hadis-hadis tentang Sya'ban banyak ya, terutama tentang puasa. Puasa Sya'ban, tentang amal di amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis-hadis yang palsunya juga banyak. Semisal siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dia akan diampuni dosa-dosanya dan seterusnya, itu tidak ada hadis itu ya. Ya. Misalnya sholat 6 rakaat di nisfu Sya'ban, yang sholat 100 rakaat disebut sholat alfiyah, dan seterusnya ya. Itu hal-hal yang tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tidak ada amalan-amalan khusus di nisfu Sya'ban. Berarti Ustadz, yang hadis yang tadi yang Ustadz sampaikan itu hanya maksudnya kan itu tentang nisfu Sya'ban. Tapi amalan secara khusus nggak ada, seperti itu ya? Iya. Ya, sebenarnya bukan tidak ada ya. Ini amalan khususnya nih Bu. Tidak musyrik, tidak membenci. Oh gitu. Ya. Jangan kenapa? Karena Allah di malam nisfu Sya'ban itu kasih hadiah besar sekali kepada makhluknya. Semua makhluknya dikasih ampun oleh Allah. Dikasih ampunan oleh Allah. Tapi orang musyrik tidak. Orang yang
ada kebencian kepada saudaranya dan seterusnya, itu juga tidak diampuni dosanya. Ya, siapa yang masih ada kebencian? Poin pentingnya di situ ya, tidak musyrik dan tidak membenci ya. Ya. Tapi kalau kita mah biasa malam kan, setiap malam kan kita sholat malam kan, setiap hari kita baca Quran kan, gitu nggak? Ya, tidak ada tuh kumpul-kumpul di masjid dan seterusnya ya. Imam Ghazali mengatakan kumpul-kumpul di masjid di nisfu Sya'ban itu bid'ah, bid'ah yang mungkar. Ya, Imam Ghazali sendiri dia katakan seperti itu. Ya. Saya kira itu Ibu ya. Jadi intinya Pak Ustadz, kita nggak usah baca Yasin 3 kali, nggak usah sholat taubat, itu kita sudah diampunin gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau selama kita akan tidak musyrik dan tidak ya gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi begini, Ibu harus difahami ya, bukan baca Yasinnya yang bid'ah. Ya betul. Ya. Membaca Yasinnya karena nisfu Sya'bannya itu yang bid'ah. Kita mau baca Yasin bukan karena nisfu Sya'ban, kita mau baca Yasin kok. Tapi karena nisfu Sya'bannya itu beda. Kenapa? Karena itu ada sejarahnya ibadah seperti itu. Ya, sejarahnya adalah sejarah keyakinan akan fadilahnya nisfu Sya'ban yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, hadis misalnya ya, hadis yang mengatakan idza kanat lailatun nisfu min Sya'ban, idza kanat lailatun nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ya, apabila terjadi nisfu Sya'ban, maka malamnya berdirilah, salatlah malamnya dan puasalah siangnya. Ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Kita sholat malam bukan karena nisfu Sya'ban, setiap hari kita sholat malam. Ya. Kalau puasa di nisfu Sya'bannya, kita bukan karena hadis ini. Ada hadis yang sahih kok. Ya, jadi kita ini jangan melakukan ibadahnya karena berdasarkan hadis yang palsu ini. Ya. Kenapa? Karena kalau hadis yang palsu ini dipakai, maka orang akan improvisasi. Yuk kita sholat maghrib, habis sholat maghrib kita sholat 10 rakaat. Kita sholat isya, habis sholat isya kita sholat berjamaah 20 rakaat. Ya. Nah, itu yang bid'ah itu. Karena dia melakukan ritual atau ibadah yang Rasulullah SAW tidak ajarkan. Ya, Bu ya. Jadi di nisfu Sya'ban dan kapan saja sebenarnya tidak boleh, jangan musyrik. Ya, jangan musyrik, jangan membenci orang lain. Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian antar sesama. Ya, hadis yang mengatakan bahwa di bulan Rajab itu akan diangkat amalan-amalan manusia gitu. Itu hadis sahih ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhur. Ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa di bulan manapun seperti puasamu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban puasanya banyak gitu. Apa jawabnya? Dzaka syahrun yaghfilu atau yaghfalu anhu nas. Itu adalah bulan yang banyak sekali orang lalai. Akan hebatnya bulan ini. Ya, baina Rajab wa Ramadan. Nah, karena posisinya antara Rajab dan Ramadan. Jadi nggak kelihatan. Rajab kan bulan haram, ya, bulan haram itu sangat dimuliakan, banyak orang puasa, sedekah dan seterusnya. Ramadan bulan suci, ya, di mana orang-orang pada puasa, sholat tarawih dan seterusnya. Sya'ban tidak terlihat karena bulan ini dilalaikan, ya, tidak dianggap atau dipandang mata sebelah oleh kebanyakan orang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya. Seperti malam, karena orang malam pada tidur, Rasul tidak tidur, Rasul berbisik kepada Allah. Ya. Wa huwa syahrun, Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal, di mana amalan-amalan itu diangkat, ya, ilallah kepada Allah Ta'ala. Ya, ini namanya
amalan tahunan ya diangkat kepada Allah. Kalau yang mingguannya setiap Kamis dan Senin kan itu diangkat kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin kapan amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Tanggal berapa? Enggak ada yang tahu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis itu ada yang pernah 1 bulan Sya'ban itu penuh puasa. Ya. Makanya ada tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa penuh 1 bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Ada hadis mengatakan Rasul tentang puasa Sya'ban ini banyak hadisnya. Saya tidak melihat Rasulullah puasa sampai akhirnya Rasulullah puasa. Saya kira Rasul tidak akan berbuka. Ya puasa terus di bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau bulan Sya'ban ada 29 hari, ya puasanya paling tidak 15 hari, lebih banyak daripada tidak puasanya. Ya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Ibu ya. Hadisnya mengatakan apa? Yattali'allahu. Ini saya perlihatkan lagi pada Ibu. Nah, tadi. Saya sudah screenshot Ustadz. Cuma itu yang nggak ada kata kasro doma. Yattali'allahu tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ala ila khalaqa ya. Ila khalqihi. Ila khalqihi lailatan nasifa ya. Lailatan nisfi. Oh nisfi Min Sya'ban. Min Yaghfiru li jami'i khalqihi. Illa li musyrikin aw musyahinin. Li jami'i khalqihi. Illa li musyrikin aw musyahinin. Musyrik. Di screenshot aja Bu. Ya. Oke. Kan udah jam 12. Iya, iya Bu. Silakan. Pak Ustadz, hadis nomor berapa ya Pak Ustadz? Biar nanti dicari yang ada terjemahan. Oh itu ya. Sebentar ya. Ini hadis ini riwayat At-Tabarani, Ibnu Majah dan Tabarani. Ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani ya. Nomornya Pak Ustadz? Nomornya tidak disebutkan ya. Ya udah Pak Ustadz, nanti saya cari aja yang mirip-mirip. Ya. Syukran Pak Ustadz. Apa? Ya, tapi sih bisa dicari ya.
Bentar Bu Nini. Nih Bu Lydia nih ya. Ya ini hadisnya nih ya. Banyak ya. Ini Ibu kan tanya tentang nomornya ya. Ini hadis dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya, nomor 215. 215. Ya, Tirmidzi ya. Ya, ya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ada di 21 tempat nih. Ada Ibnu Hibban nomor 5665. Hadis sahih ya. Cepat kan saya mencari? Cepat sekali Pak Ustaz. Kalau pengen terus bisa kayak Pak Ustaz. Kalau pakai perpustakaan. Itu aplikasi ya Pak Ustaz ya? Aplikasi ya Pak Ustaz? Aplikasi. Jadi Ibu kalau pakai ini ya. Pengajian terus selesai kok ditanya jawab. Lihat, kelihatan buku aslinya nih. Ya Bu? Iya Pak Ustaz. Ya, jadi ini PDF-nya nih. Nggak banjir Bu. Kan Jakarta banjir. Lihat tuh, PDF-nya keluar. Nggak ada terjemahannya ya Ustaz? Ya, nggak ada, Indonesia miskin. Ini 7463. Ini PDF-nya nih Bu. 7463. Ini 7463. Enggak, bukan. Maksudku apa namanya? Persamaannya ya. Jadi yang di aplikasi dengan yang di aslinya sama nomornya. Ini yang tadi Ibnu Hibban ya Ustaz ya? Tol Allah. Kalau yang tadi itu ini ya, yang ya ini ya, Al-Mu'jam Al-Awsat Tirmidzi ya, Mu'jam Kabir Tirmidzi juga nih. Terus Sunan Ibnu Majah. Banyak sekali, ada di 21 tempat. Mau kemana tempatnya dia? Maksud saya ini semua pas ya, sesuai dengan kitab aslinya. Saya kira cukup ya. Belajar sedikit aja nanti lama kan dilatih-latih juga Pak Ustaz, biar lihat-lihat nggak ngerti juga. Penting tahu dulu. Syukran Pak Ustaz, syukran. Makasih Bu Nini. Maaf Ibu jadi telat. Afwan. Halo Ibu Nini. Teleponnya Yudi ada. Kemana kau? Waduh Bu Nini ini. Ya, halo. Udah Bu. Udah jam 12 nih. Tadi udah bilangin, udah ada lagi. Saya mau itu siap-siap soalnya mau keluar. Takziah juga kan. Oh iya, belum kita doakan. Laki apa perempuan Bu? Laki. Pasang kita tiba-tiba mobil Abi. Mau lagi jarang pakai. Oh, dulu kan sering gue isi. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf saya agak ini karena waktunya juga sudah. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada yang tidak berkenan dengan dengan bahasan tadi. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bermanfaat, dan juga di amalan buat kita semua untuk bisa kita tularkan pada kita. Amin. Baik, kelasnya kita sudahkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.